Hello world, it's been late in Indonesia. Hello world lagi, kayak yang ini ditonton sama orang mana aja ya. Oke, buat konten Kaizen besok, selagi hari ini cukup mood ya untuk bikin konten rekaman quiz lagi. Terus tadi kan buka-buka Twitter tuh, and as usual, Elon Musk mengatakan sesuatu yang menarik lagi. Apa tuh? Dia bilang, a time, not Dogecoin, is the ultimate currency. Wadaw. Terus dari apa namanya tuh, dari salah satu judul berita ini, atau yang justru disadur dari pernyataannya si Elon, uh, saya langsung relate dan teringat terhadap kekayaan, nah gitu, kekayaan kita yang sesungguhnya. Kalian pernah sadar nggak sih kalau hidup ini terasa seperti kompetisi? Kompetisi untuk sukses lah, kompetisi untuk uh, ya eagerly for running toward our life or dream, so on so forth. Dan di dalam kompetisi ini tentu kita jadi terbiasa mengukur kekayaan itu berdasarkan hal-hal materialistik. Nah, dari inilah saya pengen mengomentari, atau bukan mengomentari ya, tapi jadi ingin ngomong aja sih soal waktu gitu. Saat kita merasakan bahwa hidup kita ini seperti kompetisi, entah itu kompetisi tadi mengejar impian-impian kita, berlomba untuk menjadi sukses, berlomba untuk menjadi nomor satu, yang terhebat, yang paling terkenal, apa lagi, gitu ya. Karena pada dasarnya tanpa sadar, mungkin kita menjadikan dunia ini sebagai perlombaan ya, seolah ini adalah tempat yang kekal. Padahal kita cuma bakalan tinggal beberapa tahun aja kan. Nah, yang menarik adalah bahwa itu hal yang kadang-kadang kita sadari tapi tidak benar-benar kita pahami gitu. Ketika kita bicara soal time is money, bahwa time itu adalah sesuatu yang bahkan seperti uang gitu ya. Di level orang-orang tertentu, mereka tidak lagi memandang bahwa uang itu sebagai satu hal yang urgent, satu hal yang menjadi kunci dari kebutuhan. Ya, di satu titik akan ada orang-orang yang bahkan tidak akan seolah tidak akan butuh uang gitu, karena mereka sudah mengamankan uang gitu. Jadi buat mereka uang tuh sudah datang kepada mereka gitu. Nah, ini menarik juga nih perspektif semacam ini. Tapi mari kita coba turunkan tone-nya tuh sedikit gitu ya, bahwa kita tuh terlahir tidak dengan pilihan di mana kita dilahirkan, dititipkan kepada orang tua seperti apa, atau juga mau mau diberikan pilihan untuk lahir di negara mana, kan gitu ya. Kita tidak terlahir dengan pilihan-pilihan itu tuh. Artinya kita lahir tuh secara random. Ya menurut kita secara random, tapi Allah tentu saja menentukan itu semua gitu. Entah itu kita berada dari keluarga berada ataupun tidak berada, dari keluarga yang punya background pendidikan yang baik ataupun tidak gitu kan, termasuk soal keimanan tuh, di keluarga muslim ataupun bukan. Lalu kalau seperti itu realitas yang kita miliki sejak kita lahir, maka sebetulnya apa yang Allah berikan kepada kita dan itu semua sama gitu kan. Yang mana kalau kita meyakini dalam
perspektif Islam, maka kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita menjalani hidup gitu kan, selama hidup itu kan. Mau orang kaya kayak orang yang tidak kaya kayak, mau orang yang berpendidikan tidak berpendidikan, maka pertanggungjawaban terhadap Allah itu akan sama. Lantas kita kan tidak terlahir dalam situasi yang sama tuh, tapi pertanggungjawabannya, tuntutan untuk pertanggungjawabannya itu tetap sama. Nah, kenapa? Jawabannya adalah karena kita diberikan satu kesamaan sebagai manusia ya. Kita diberikan satu kesamaan apa? Kita diberikan potensi yang berbeda tentu saja dari makhluk-makhluk lain. Potensi kita sebagai manusia itu setidaknya itu ada apa? Yang paling besar di antara potensi-potensi yang Allah kasih pada kita adalah adanya akal, ya kan? Adanya akal, kemudian juga let's say kalau misalkan kita bicara potensi-potensi kita tuh sama saja seperti hewan. Kita punya naluri, kita punya kebutuhan jasmani. Yang mana naluri dan kebutuhan jasmani ini kan dua hal yang menjadi dorongan bagi perbuatan-perbuatan kita. Ya, kita makan gara-gara kita punya kebutuhan jasmani. Kita sekolah karena kita punya naluri. Kita main Instagram, main TikTok itu juga karena kita punya naluri. Jadi dua hal itu sebetulnya hal-hal yang pada dasarnya sudah include dalam inner system kita gitu ya. Cuma yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di dunia ini selain naluri dan juga kebutuhan jasmani adalah akal. Aduh sorry, karena cuaca dingin jadi hidung agak meler. Nah, potensi akal itu tuh. Nah, di samping itu Allah juga memberikan kita modal. Jadi selain akal, kalau akal itu sebagai tools gitu ya, kita diberikan modal tuh oleh yang lain. Apa? The most valuable resource. Jawabannya adalah time. It is. Ya, jawabannya adalah waktu. Gak ada lagi tuh resource terbesar kita. Kita mungkin bisa jadi terlahir di keluarga yang kurang mampu atau juga kaya tapi tidak memiliki perhatian yang cukup dan sebagainya ya. Banyak banget lah background setiap orang beda-beda. Tapi pada dasarnya kita punya waktu. Yang mana waktu ini adalah kunci kita mau belajar, kita mencapai tujuan-tujuan kita mempersiapkan diri kita melengkapi diri kita dengan persenjataan. Semuanya itu bound by time, ya kan? Makanya saya ada tuh orang yang bilang, kenapa kita sama-sama diberi waktu 24 jam tapi ada orang yang lebih sukses dari kita gitu. Ada orang yang sukses, ada yang tidak sukses. Padahal waktu yang dikasih ke kita tuh sama. Semuanya 24 jam gitu. Nah, itu adalah resource tuh. Dan menarik gitu maksudnya. Orang terkaya. Dia tuh terkaya bukan sih? Kayak bukan ya. Menurut Forbes tuh dia termasuk deretan orang terkaya di dunia. Si Elon Musk. Ketika orang tuh punya harta yang berlimpah, let's say punya uang yang berlimpah, terus dasarnya itu adalah tidak lagi mereka merasa perlu, maksudnya mereka mulai berpikir tuh bahwa bukan uang yang jadi resource terbesar mereka tuh, akan tetapi waktu. Ya, uang hilang, kerugiannya berapa besar pun itu masih bisa dicari. Berapa besar dia kehilangan jutaan mungkin juga sudah triliunan dolar karena project roketnya gagal gitu berkali-kali kan. Berapa banyak itu uang yang sudah dia spend. Nah, dan tapi tetap bisa dicari gitu.
Tapi kalau waktu, mau kita punya sebanyak apapun rumah yang kita punya, waktu itu nggak akan mungkin bisa dibalikin lagi tuh. Jadi, komentarin ngelihat postingannya Elon Musk, yang bilang bahwa time is the ultimate currency. Ketika orang berlomba-lomba ngumpulin uang tuh buat membeli kebahagiaan, why don't we start to think that uh, apa ya, memanfaatkan waktu dengan maksimal itu adalah bentuk dari kita menikmati kekayaan kita. Entah itu buat belajar, entah itu untuk berkembang lebih baik, entah itu untuk sekedar beristirahat, ya, berbahagia. Nah, orang suka lupa itu tuh, gitu ya. Jadi, nice saying, Elon Musk. Salut dah. Oh iya, berkaitan dengan ini apa, dengan cuitan ini juga ada film judulnya In Time, diperankan oleh Justin Timberlake. Itu keren banget. Kalau lagi apa, gabut, mungkin bisa nonton tuh. Itu menggambarkan what if in the future time is really becoming a currency. Science fiction tapi felt so real.